Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita sudah ada di video part 3 untuk kemampuan pedagogik. Langsung aja ya ke soal nomor 1. Oh ini sorry ya, ini salah ketik, harusnya nomor 1, nggak apa-apa, kita lanjut aja ya. Salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak pada kegiatan guru. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa yang remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah diserap dengan memperhatikan temuan, analisis evaluasi belajar siswa. C. Menggunakan rancangan pembelajaran yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Atau D. Merancang tes ulangan saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Oke, jadi di sini yang paling tepat dari choice-nya itu untuk rancang program remedial bagi siswa oleh guru itu yang paling tepat di choice B ya, menggunakan rancangan pembelajaran yang telah diserap dengan memperhatikan temuan, analisis, evaluasi belajar siswa. Next, soal nomor 3. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat mengacu pada rumusan A. Kompetensi dasar, B. Standar kompetensi, C. Indikator, atau D. Pembelajaran. Oke, jadi untuk memudahkan penetapan materi, guru di sini akan mengacu pada choice A ya, kompetensi dasar. Nomor 4. Kegiatan guru dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam, belajar dari aneka sumber, menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain, memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya, melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, dan memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan disebut dengan A. Elaborasi, B. Eksplorasi, C. Konfirmasi, atau D. Browsing. Oke, jadi ini choice B yang benar, yaitu kegiatan eksplorasi. Selanjutnya nomor 5, salah satu contoh kegiatan guru dalam kegiatan elaborasi dalam komunikasi pembelajaran dengan para siswa, yaitu A. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik. B. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. C. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber. Atau D. Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. Untuk nomor 5 di sini, untuk kegiatan elaborasi itu yang paling tepat adalah memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaannya dan rasa percaya diri siswa tersebut. Soal nomor 6. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara siklikal, yaitu dengan alur sebagai berikut. Apakah A. 1. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 2. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. 3. Respon peserta didik untuk merespon. 4. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. Atau B. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. 2. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. 3. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 4. Respon peserta didik untuk merespon. Atau C. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 2. Respon peserta didik untuk merespon. 3. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. 4. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. Atau D. 1. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. 2. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik. 3. Respon peserta didik untuk merespon. Atau 4. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. Oke, untuk soal nomor 6 ini yang paling tepat itu ada di pilihan D. Pertama, penyiapan kondisi psikologis peserta didik dulu, baru memberikan pertanyaan,
atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik, kemudian respon dari peserta didik dan reaksi guru terhadap respon peserta didik. Jadi yang paling tepat dalam melakukan komunikasi sebelum proses pembelajaran dimulai itu kita harus menyiapkan dulu gimana psikologis peserta didik tersebut agar komunikasi akan berjalan secara efektif. Jadi untuk choice A, B, C ini kurang tepat. Lanjut nomor 7, dalam kaitannya dalam upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, atau gaya pembelajaran. Oke, jadi di sini yang paling tepat agar kita dapat memotivasi siswa belajar dan proses pembelajaran itu berjalan secara efektif, maka guru tersebut harus mengacu pada choice yang C ya, strategi pembelajaran. Soal nomor 8, ketuntasan belajar minimal atau KKM ditentukan oleh faktor-faktor di bawah ini, kecuali A. Intake siswa, B. Tingkat kesulitan, C. Sarana pendukung, atau D. Orang tua siswa. Oke, di sini yang ditanyakan kecuali ya, berarti jawaban yang paling tepat adalah D. Orang tua siswa, karena ini sama sekali tidak mempengaruhi tingkat ketuntasan belajar siswa tersebut. Jadi bukan faktor yang termasuk dalam KKM. Pertanyaan terakhir untuk part 3, yaitu jenis-jenis pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Fakta, konsep, prinsip, prosedur, atau sikap. B. Fakta, konsep, prinsip, definisi, aksioma. C. Fakta, konsep, prinsip, definisi, prosedur, fungsi. D. Fakta, konsep, definisi, aksioma, atau prosedur. Oke, jadi teman-teman untuk jenis-jenis pembelajaran ini dapat diklasifikasikan yang jawaban yang tepat itu ada di choice B, yaitu fakta, konsep, prinsip, definisi, dan aksioma. Terima kasih, demikian untuk video kali ini. Nanti akan saya lanjutkan lagi di video selanjutnya. Jadi jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan dengan video saya selanjutnya. Terima kasih.